Kemudian Bapak Ibu, kita lihat lagi kenapa urusan PPPA terkait PUG ini bukan menjadi urusan Dinas PPPA saja, tetapi menjadi urusan bersama. Kita lihat di Amanat Undang-Undang 23 2014 bahwa untuk dilakukan pelembagaan bagi pemerintah daerah, kemudian di Permendagri terkait pedoman penyusunan juga bahwa analisisnya itu menjadi salah satu bagian dengan GAP dan GBS untuk menyusun renjanya dan RKA-nya. Jadi salah satu dokumen pendukung RKA, DPA, termasuk juga KAK yang RG. Kemudian di pedoman penyusunan APBD dan RKPD Bapak Ibu, RKPD dijelaskan nanti di Musrenbang atau di Rakortek Renbang pemerintah pusat itu ditanyakan dan dibikin komitmen, dibuat komitmen bahwa daerah harus meningkatkan presentase anggaran responsif gender setiap tahunnya. Kalau RKPD tahun yang sebelum-sebelumnya itu meningkat 25% dari tahun N1. Kalau sekarang disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, tetapi harus meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian di pedoman penyusunan APBD bahwa ini difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan bahwa menjadi salah satu untuk mendukung SDGs di kesetaraan gender. Kemudian dokumen pendukungnya adalah analisis gender melalui Gender Budget Statement yang menjadi dokumen pendukung RKA DPA. Jadi baiknya memang pengelolaan keuangan dalam verifikasi ataupun asistensi RKA DPA ini udah diminta analisis gendernya melalui GBS. Kalau di Bapeda tadi terkait RKPD bisa diminta terkait dokumen pendukungnya adalah GAP, menjadi salah satu dokumen pendukung RKA dan DPA. Jadi ini sudah diamanatkan. Termasuk juga dalam Permendagri terkait pengawasan ya Bapak Ibu bahwa inspektorat dalam hal ini juga punya peran dalam pengawasan terhadap perencanaan penganggaran responsif gender. Mudah-mudahan dalam review RKA DPA juga sudah bisa dilakukan oleh Kota Tangerang di inspektorat ataupun dalam audit internal yang setiap tahun itu bisa dilakukan terkait PUG karena diamanatkannya adalah semua perangkat daerah dan terbatasnya SDM. Barangkali Inspektorat Kota Tangerang bisa bertahap setiap tahunnya kita prioritaskan kepada perangkat daerah penggerak PUG dulu, kemudian yang mendukung SPM, mendukung SDGs, kemudian yang mendukung tata kelola. Nanti bertahap, tetapi tiap tahun kalau belum semua perangkat daerah, saran kami jangan diulang dulu, selesaikan dulu semua perangkat daerah, ada 30 sekian kalau nggak salah ya di Kota Tangerang, selesaikan nanti kalau sudah semuanya baru kita ulang lagi di tahun berikutnya. Karena ini untuk menjawab evaluasi kinerja Wali Kota Tangerang bahwa semua perangkat daerah sudah dilakukan audit internal. Ibu bapak sekalian, yang kita bisa lihat ini adalah potret kondisi kualitas hidup perempuan di Kota Tangerang. Kalau kita lihat ibu bapak, kalau Kota Tangerang sebenarnya sudah cukup bagus ya, agak sedikit banyak hijaunya, tapi banyak juga merahnya ya kondisinya. Kalau kita lihat sebenarnya capaiannya, ini artinya yang hijau adalah hijau yang pertama ini adalah artinya kondisi perempuannya ketercapaiannya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi untuk AHH, harapan nama sekolah, rata-rata lama sekolah, AH dan HLS itu posisinya perempuan lebih tinggi, udah capaiannya lebih bagus dari perempuan. Kemudian dari laki-laki. Kemudian terkait RLS, rata-rata sekolah, pengeluaran per kapita dan keterlibatan perempuan parlemen, sumbangan pendapatan perempuan sebagai tenaga profesional, ini capaiannya semua lebih rendah daripada laki-laki. Tentunya nanti akan mengakibatkan capaian IPM perempuan juga lebih rendah, kemudian TPAK perempuannya juga lebih rendah. Ini kita bisa lihat 49 versus 82, jadi ada gap kurang lebih 30 sekian persen ya, gap antara laki-laki dan perempuan untuk capaiannya. Nah ini juga kondisi perempuan ini ibu bapak semua bisa menjadi data pendukung analisis gender di perangkat daerah bapak ibu semua. Contohnya di Dindik, oh ya saya mau untuk program yang RG-nya itu untuk meningkatkan RLS nih dengan program kegiatan apa. Kemudian
di Indak, di pertanian, di kelautan, di ketahanan pangan, kemudian di koperasi, di Naker juga ini bagaimana kita bisa meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan karena capaiannya jauh sekali antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu program kegiatan yang bisa dilakukan oleh perangkat daerah.